Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapa 1000 Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Misericordias Domini 4 Mei 2025. Terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 dan epistel dari Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13. Diikat oleh topik atau tema mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Satia makaholongi dohot mangihutton Yesus. Saya baca untuk kita. Simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, demikianlah nas khotbah kita di ibadah Minggu Misericordias Domini. Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, didasarkan pada Mazmur 33 ayat 5b. 4 Mei 2025 dihubungkan dengan topik Minggu mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Satia makaholongi dohot mangihutton Yesus. Nah Bapak Ibu, setelah peristiwa kebangkitan Yesus, para murid-murid Yesus mulai kembali lagi kepada kebiasaan semula, yakni menjala ikan, mencari ikan, mardeke. Pada suatu waktu mereka mencari ikan ke Danau Tiberias. Mereka begitu lelah semalaman mencari ikan, tetapi tidak mendapat apa-apa. Ketika hari sudah terang, mereka melihat seseorang berdiri di tepi pantai itu, tetapi mereka tidak mengenal siapa dia. Tetapi orang itu berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan yang dapat. Ada sejumlah 153 ekor ikan yang didapat oleh mereka saat itu. Kemudian salah seorang dari murid yang dikasihi Yesus yang tidak disebut namanya, tetapi itu menunjuk pada Yohanes sendiri, dia berkata, "Itu Tuhan." Dengan spontan Simon Petrus terjun dari perahu ke air danau dan berenang ke darat. Tetapi murid-murid lain menggunakan perahu dan tiba di darat. Sesampai mereka di darat, kemudian Yesus memberi mereka makan. Tiba-tiba Yesus bertanya kepada salah seorang dari murid itu, yakni Simon Petrus. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dalam bahasa Yunani disebut agapasme pleon tuton. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dalam bahasa Yunani, oidas oti phileose. Yesus bertanya, agapes. Petrus menjawab, philose. Nah, lalu Yesus berkata lagi kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam bahasa Yunani, boske ta arniamu. Arti secara hurufiah, boste itu feed, atau berilah makan, berilah minum. Kemudian Yesus kembali bertanya lagi kepada Simon Petrus kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dalam bahasa Yunani, agapes me. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dalam bahasa Yunani, oidas oti philose. Petrus kembali menjawab dengan philose. Perhatikan, Yesus bertanya kasih dengan ungkapan agape. Tetapi Petrus menjawab philose. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam bahasa Yunani, poimaine ta probate mu. Kata poimaine lebih luas dari yang pertama tadi, boske. Tidak hanya sekedar beri makan atau beri minum, tetapi poime itu meliputi take care, mengaramoti, merawat, memelihara semua domba-domba. Kemudian Yesus bertanya untuk ketiga kalinya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kata mengasihi yang dipakai oleh Yesus dalam pertanyaan ketiga ini turun dari agape menjadi phileisme. Dalam pertanyaan ketiga ini, Yesus tidak menuntut lagi kasih agape, tetapi menjadi phile, yaitu kasih lahiriah saja. Mendengar pertanyaan ketiga ini, hati Petrus mulai berduka, mendongkol, jengkel, atau bisa disebut terluka. Dia menyadari dirinya di hari-hari yang lalu, ia sempat menyangkal Yesus. Ketika seseorang bertanya kepadanya, di saat Yesus sedang diadili. Kemudian Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu." Dan Yesus berpesan lagi untuk ketiga kalinya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam bahasa Yunani, boske ta probate mu. Selanjutnya, Yesus masih berkata kepada Simon Petrus, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, sudah berbeda." Baca dan seterusnya. Dan pada akhirnya, Yesus berkata kepada Petrus pada ayat 19, "Ikutlah aku." Yesus menghendaki agar Petrus dan semua murid-murid Yesus yang lain, serta orang-orang percaya kepadanya, agar sungguh-sungguh menunjukkan kasihnya kepada Yesus dalam segala kondisi, situasi, dan dalam segala keadaan apapun. Itulah juga yang diserukan oleh topik minggu. Misericordias Domini 4 Mei 2025. Mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Setia maka holongi dohot mangihuton Yesus. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah saudara, demikianlah isi khotbah kita di pada minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, 4 Mei 2025. Dihubungkan dengan topik minggu, mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Setia maka holongi dohot mangihuton Yesus. Nah, apa pengajaran Tuhan lewat khotbah ini bagi kita, baik sebagai jemaat biasa, atau juga sebagai pemangku jabatan gereja, para tohonan gereja? Apa pengajaran Tuhan
pengajaran bagi kita. Pengajaran pertama, miliki dan terapkanlah tanda kutip ilmu jiwa seperti Yesus agar saling mengerti, memahami, dan melengkapi. Saudara, Yesus terlebih dahulu memberi murid-murid itu makanan. Artinya apa? Kenyang dulu murid-murid itu barulah mempertanyakan iman mereka. Yesus tahu apa kebutuhan murid-murid itu saat itu. Mereka sedang lapar, haus, sedang lelah, penat, dan bahkan sedang kecewa karena tidak dapat ikan. Meskipun sudah semalaman mereka menjala ikan, mereka kerja keras, tidak dapat apa-apa. Inilah realitas hidup yang dialami murid-murid itu. Meski semalaman bekerja keras, diterpa hembusan angin pantai dan juga terpaan dinginnya cuaca malam, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Mereka tidak berhasil, bukan karena ikan tidak ada di tempat itu atau di danau itu toh. Dan realitas seperti inilah yang juga sering dan selalu kita alami, Bapak Ibu. Sering pekerjaan kita tidak membuahkan hasil bagi kita. Usaha-usaha yang kita tekuni, bisnis juga, tiga-tiga kita juga sering tidak memberi keuntungan rezeki meskipun sudah kita banting tulang melakukan atau mengerjakannya. Jadi, kalau memang seperti itu yang terjadi, Bapak Ibu, jangan terlalu kecewa kita. Jangan putus asa, jangan stres, kurang medele. Songoni majol huroha. Teruskan bekerja, teruskan berusaha. Tetapi ingat, tanpa kita ketahui, Yesus sudah mempersiapkan apa yang terbaik bagi kita. Sadarilah Bapak Ibu, memang sebagai manusia biasa, kita berharap betul bahwa semua usaha, kegiatan, atau hasil kerja kita itu seharusnya akan membawa untung, rezeki, hasil yang baik toh. Itu pemikiran dan harapan biasa. Tetapi realitas atau kenyataan membuktikan sering kita juga gagal. Nah, jangan terlalu kecewa dalam segala kenyataan-kenyataan pahit atau kegagalan-kegagalan sampai bisa mengecewakan kita. Oh, jangan. Ingat, Yesus lebih pintar mengerti apa yang akan dipersiapkannya bagi kita. Umalo do Yesus manarihon na sumad di nguluton daripada kita sendiri manarihon na sumad di nguluton. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, umalo lebih pintar Tuhan. Tetaplah berharap pada Yesus. Nah, dalam hal ini Yesus tahu bahwa orang yang sudah lapar itu sudah capek kerja tetapi tidak berhasil. Mereka seperti itu mudah kecewa, mudah emosional, marah. Mereka tidak akan tenang berpikir, bahkan mudah terpancing untuk berdebat, berkelahi. Nah, Bapak Ibu, dalam istilah modern sekarang, Yesus memiliki ilmu jiwa. Dia tahu apa keinginan para murid-murid yang pulang dari pekerjaan dengan hampa tangan. Tahu Yesus. Itu sebabnya tidak langsung Yesus melemparkan pertanyaan dalam rangka menyelidiki iman mereka, khususnya menyelidiki iman Petrus. Jika Yesus langsung bertanya di saat masih kecewa, apa jawaban mereka? Pasti mereka akan emosi, piri-piriun, kan? Inilah ilmu jiwa Yesus saat itu. Saudara, dalam hidup sehari-hari pun, dalam keluarga, dalam pelayanan kita di gereja pun, kita harus menerapkan ilmu jiwa seperti yang diterapkan oleh Yesus ini. Ya, akan mengakainam para pelayan-pelayan gereja terapkan ilmu jiwa seperti itu. Nah, misalnya, dalam keluarga, seorang suami harus mengerti keadaan istrinya. Jangan terlalu mengharap sepenuhnya apa yang dikehendaki dari istri. Apalagi istri sedang mengalami pikiran yang kalut. Nah, juga sama, sebaliknya, suami dan istri harus saling memiliki ilmu jiwa supaya bisa menjaga diri, tidak selalu ribut, unang mersanding, unang SKT. Jangan berjauh-jauhan pada udao dalam bahasa Batak Toba, dalam arti gabi cerai. Nah, dalam pelayanan gereja juga membutuhkan agar memiliki ilmu jiwa, agar jangan saling menyalahkan, jangan cepat saling menghakimi. Mengertilah tugas-tugas pelayanan pemilik jabatan dalam gereja itu. Sintua mengertilah pekerjaan dan tugas pendetanya, dan sebaliknya pendeta juga harus mengerti keadaan kehidupan daripada para sintuanya. Nah, ketika kita sudah saling mengerti hati, jiwa, pikiran orang lain dan apa yang terkandung dalam hidup mereka, maka kita bisa menerapkan seruan topik minggu Misericordias Domini 4 Mei 2025.
mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Setia maka holongi dohot mengikut Yesus. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, makna pertanyaan Yesus pada Petrus bagi kita saat ini. Nah saudara, Yesus bertanya kepada Simon Petrus pada ayat 15. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, dalam terjemahan Hatta Batak Toba ditulis, Ale Simon, anak ni si Jonas, humolong doroham diau, si anak kaon. Nah, dalam terjemahan bahasa Yunani, apa ditulis di sana? Agapas me pleon tuton. Nah, dalam terjemahan bahasa Yunani ini Bapak Ibu, tidak ada disebut di sana kata mereka. Tidak ada kata mereka. Agapes mi pleon tuton. Hanya itu. Tidak ada mereka. Saudara, apa artinya pertanyaan Yesus ini? Soal makna pertanyaan ini apa? Ada yang berpikiran bahwa pertanyaan Yesus mau mengatakan, mau bertanya, apakah kamu Petrus mengasihi aku lebih dari murid-murid yang lain? Jadi dalam pertanyaan Yesus itu ada terkandung memperbandingkan kasih Petrus dengan kasihnya murid-murid lain. Tetapi, jika dimaknai dari bahasa Yunani, pertanyaan itu bukan mau memperbandingkan kasih Petrus dengan kasih dari murid-murid lain, bukan. Tetapi dengan pleon tuton, menunjuk pada benda-benda, apakah itu jala, alat-alat penangkap ikan, yang mereka miliki, yang mereka pakai. Bahkan dengan hasil-hasil jala yang dapat pada saat itu sebanyak 153 ekor ikan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara pribadi pun saya lebih condong pada keterangan yang kedua. Kenapa? Jika Yesus membandingkan kasih Petrus dengan kasih murid-murid lain, tentu saja tidak terlalu etis kedengarannya bagi Petrus sendiri untuk menjawabnya, maupun bagi murid-murid lain yang mendengarkannya, nggak etis. Tetapi jika pertanyaan itu mengarahkan kasih Petrus kepada atau dibandingkan dengan kasihnya kepada alat-alat penangkap ikan, kepada jala, dan bahkan kepada hasil-hasil yang sudah diperoleh, maka itu pas banget, cocok sekali. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau yang kedua itu kita ikuti seperti yang saya katakan tadi, apakah maksud pertanyaan Yesus itu? Nah, Yesus mau menyelidiki apakah kasih Petrus lebih kuat kepada Yesus atau kepada alat-alat penangkap ikan, atau kepada jala, kepada hasil-hasil yang sudah diperoleh ikan yang banyak. Jadi Yesus bertanya, hai Petrus, apakah engkau lebih mengasihi aku dari semua ini, dari jala, dari ikan, dari alat-alat yang lain? Apakah kamu lebih mengasihi aku Petrus daripada ini? Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah pertanyaan kepada Simon Petrus. Nah kalau kepada kita, pertanyaan Yesus ini dialamatkan saat ini, apa jawaban saudara? Apa jawaban saudara Bapak Ibu? Kalau Yesus bertanya pada kita sekarang, apakah engkau lebih mengasihi aku Yesus daripada istrimu, daripada suamimu, daripada anak-anakmu, atau daripada keluargamu? Nah, apa jawaban kita kepada pertanyaan Yesus yang seperti itu Bapak Ibu? Kalau Yesus bertanya kepada kita pribadi lepas pribadi, hai anu, katanya kepada kita sendiri masing-masing, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada hartamu, daripada uangmu, daripada jabatanmu, daripada kedudukanmu atau profesimu, daripada kaudeng? Nah, apakah kasihmu lebih besar kepada Yesus kah atau kepada yang itu? Nah, saudara, apa jawaban kita pribadi lepas pribadi kalau Yesus bertanya? Mulu kita kasih Yesus masing-masing kita. Nah, jangan-jangan lebih banyak di antara kita pada prakteknya lebih mengasihi uang, kelep, mammon, hepeng, harta, akauding tadi daripada mengasihi Tuhan, daripada mengasihi Yesus. Secara prakteknya, bagaimana sikapmu mang? Inang humolong doroham tuhuria tuhatani debata tutohonanmu songo situa songo bibel berupa dita daripada tuhepeng. Bagaimana sikap kalian? Hai anak-anak muda, gadis-gadis, akar remaja naposo bulung, nihuria juga. Tuhan bertanya kepada saudara, apakah kamu lebih mengasihi humolong doroham kepada Tuhan, kepada Allah, tuhuria,
kepada Yesus daripada kepada pacarmu. Duh, akka nanaeng gay beripem. Sotungo loho merpindah agama. Sotungo loho berubah iman haporsyaon. Alani pacarmu na marugamu na asing. Sotungo loho pindah agama karena jabatanmu, karena kedudukanmu yang hebat. Oh, jangan mau Bapak Ibu, pertahankan Yesus. Iko kumolong hantu Yesus. Nah, topik Minggu Misericordias Domini 4 Mei 2025 ini menganjurkan, mendorong, memotivasi kita agar semua kita berusaha mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Mau Bapak Ibu dan saudara-saudara? Nah, jawablah Yesus itu dengan benar dalam hatimu sekarang juga. Pengajaran ketiga, mari kita melakukan pesan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Yesus sekarang berpesan pada kita semua seperti kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ini disebutkan Yesus 3 kali di ayat 15, 16, dan 17. Apa maksud dari pesan Yesus ini bagi kita saat ini? Mari kita lihat dan dalami. Pertama, siapa yang dimaksud dengan sebutan domba-dombaku yang harus kita gembalakan itu? Pada ayat 15, 16, dan 17 ada perbedaan penyebutan dalam bahasa Yunani. Pada ayat 15, domba-dombaku disebutkan arnia. Itu menunjuk pada domba-domba kecil yang masih menyusui. Nah, kemudian pada ayat 16 dan ayat 17 sama, domba-dombaku disebut probaton. Menunjuk pada domba-domba yang sudah mandiri. Nah, saudara, inilah gambaran dari domba-domba Tuhan yang harus kita gembalakan di saat ini. Gereja dan para pelayan atau hamba-hamba Tuhan harus menggembalakan semua jemaat yang masih arnia. Artinya menunjuk kepada anak-anak kecil, poso-poso, dan lebar tubuh, atau pemuda-pemudi, agar mereka semakin bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan kepada Yesus Kristus. Kemudian gereja juga harus menggembalakan jemaat yang sudah probata, dewasa, akan tua, agar semakin kokoh kuat tang haporsion nasida, menghadapi masalah hidup dan tetap beriman di umur yang sudah tua, serta bersiap-siaplah menunggu panggilan Tuhan menghadap sorga lewat kematian. Nah, inilah tugas para gembala-gembala saat ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa dan bagaimana para gembala mengerjakan tugas penggembalaannya? Nah, siapa yang dimaksud dengan gembala saat ini tentu beragam. Dalam rumah tangga atau keluarga, gembala adalah orang-orang tua. Dalam gereja, maka para pemangku jabatan atau tokonan gereja lah para gembala. Dalam berbagai-bagai institusi, instansi atau lembaga pendidikan, kantor pemerintahan, di yayasan, di komunitas sosial dan lain-lain, maka mereka yang diberi mandat sebagai guru, dosen, kepala kantor, kepala atau ketua yayasan, ketua serikat tolong-menolong, itulah atau mereka lah yang menjadi gembala. Nah, semua gembala disuruh oleh Tuhan mengerjakan pelayanannya dengan baik, dengan sukacita, penuh tanggung jawab. Nah, sebagai gembala, siapapun kita, rawatlah, jagalah, peliharalah apa dan siapa yang dipercayakan Tuhan bagimu. Apa itu anak-anak, murid-murid sekolah, apa dalam jabatan atau harta yang diberikan oleh Tuhan, apa organisasi, dan lain-lain. Nah, peliharalah yang digembalakan itu dengan baik. Para gembala di gereja, gembalakanlah jemaat dengan bertanggung jawab. Jangan para gembala di gereja itu menggembalakan domba-domba yang gemuk saja, orang-orang kaya saja, tetapi yang kurus, yang miskin diabaikan, pura-pura tidak dilihat, pauda sodi bereng. Jangan melihat pelayanan itu dari segi materi, Bapak Ibu, hanya melayani orang-orang yang berkantong tebal, sedang jemaat miskin dibiarin di rumah sakit berbulan-bulan tanpa pernah dikunjungi, didoakan di sana. Nah, itulah tugas para gembala saat ini. Ketiga, khusus pada saat ini, Bapak Ibu, ketika banyak masyarakat di berbagai-bagai tempat di seluruh Indonesia ditimpa berbagai-bagai krisis, ada krisis alam, banjir bandang, ada longsor di mana-mana, ada gempa bumi, krisis sakit penyakit, krisis kekurangan sandang dan pangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, semakin banyak masyarakat kita saat ini mengalami penderitaan. Akibatnya banyak yang putus asa, banyak yang saling menyalahkan
tuduhan, tuding menuding, bahkan banyak yang mencari kekuatan-kekuatan magic, paranormal, lari ke dukun-dukun yang dianggap bisa menyelamatkan dirinya. Nah, di saat seperti ini mendera banyak masyarakat kita, perlu peranan para gembala yang dedicated, para hamba-hamba Tuhan yang memberi waktu, tenaga dan usahanya mengurangi derita masyarakat tanpa memandang denominasi gereja, bahkan tanpa memandang apapun sukunya, apapun agama penderita itu. Doakanlah para gembala-gembala itu agar berkekuatan melakukan tugas penggembalaannya di tengah keadaan yang sangat-sangat sulit itu. Beri topangan kuat bagi para gembala atau hamba-hamba Tuhan agar mereka berperan menjadi berkat bagi domba-domba Allah. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dengan demikian kita semua sudah mampu menunjukkan suasana Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan bahkan kita sudah mampu merealisasikan seruan topik minggu Misericordias Domini ini, mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Satia maka holongi dohot mangihuton Yesus. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu Misericordias Domini 4 Mei 2025 dari Yohanes pasal 21 sini, agar semakin banyak orang yang mau mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Satia maka holongi dohot mangihuton Yesus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Misericordias Domini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan, menopang kami semua, agar kami seperti yang diinginkan oleh Tuhan, mau mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain-lain. Mampukan kami Tuhan, menempatkan Tuhan lebih berharga daripada yang lain-lain. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.